Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonometrika yang beranggotakan saya, Farah Kamilah, bersama rekan-rekan saya, Arif Isnan Jamil, Tati Eka Putri, dan juga Noval Aska. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan sebuah tutorial tentang melakukan eh, analisis regresi serta uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi Ifios. Nah, data yang kami gunakan pada video kali ini itu adalah data dari penelitian kami sendiri, yang mana data-data di sini terkait pengaruh tingkat suku bunga terhadap dan suku bunga dan inflasi terhadap pembiayaan mudharabah. Di mana data-data ini didapatkan dari OJK maupun BPS. Nah, sebelum melakukan uji regresi, terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan juga autokorelasi. Nah, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Sini akan share screen terlebih dahulu. Bentar. Ini, siap. Ya, oke. Sini kita akan masuk ke datanya. Sini dari copy ya. Dari copy dulu. Jadi di sini kita punya data dari 2014, mulai dari bulan Juni sampai 2024, dan berakhir di bulan Juni juga. Jadi kita punya tiga data, yaitu pembiayaan mudharabah BUS kepada pihak ketiga non-bank, inflasi, dan juga suku bunga. Langsung aja kita masukin ke Ivius. Di sini kita langsung ke tanggal spesifikasinya, kita pilih yang monthly, karena tadi bulanan. Kita masukin eh, tahun mulainya itu 2014, tahun berakhirnya itu adalah 2024. Kita oke. Lalu di sini kita klik yang klik klik lalu empty group edit series. Nah, di sini kita copy aja data yang udah tadi kita copy dari Excel, kita paste ke sini. Tapi kita mulainya dari bulan ke-6. Karena tadi datanya dari bulan Juni, makanya kita klik kanannya di satu tabel di atas bulan ke-6 tersebut. Kita paste aja. Nah, ini udah cocok ya, jadi mulainya dari bulan 6 dari tahun 2014 dan berakhirnya juga di bulan ke-6 tahun 2024. Nah, karena di sini namanya masih belum ada nama variabelnya, kita namain aja di sini. Kita ganti ini jadi pembiayaan mudharabah BUS. Nah, di sini kasih namanya nggak usah pakai spasi ya. Oke, ini. Terus yang ini tadi namanya adalah inflasi. Inflasi, oke. Eh, dan yang terakhir itu namanya adalah suku bunga. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Di sini kita klik dulu yang PMBus, sambil kita klik juga CTRL di keyboard, lalu kita pilih yang inflasi dan juga suku bunga. Kita klik kanan, kita pilih open as equation. Nah, di sini C-nya kita hapus dulu, kita pindahin ke antara PMBus dan inflasi. Kita oke. Nah, ini adalah hasil dari regresinya. Selanjutnya, karena kita mau uji normalitas, kita klik view, lalu residual diagnostik, dan kita pilih yang histogram. Nah, sini langsung kelihatan kalau hasil dari uji normalitas data penelitian yang kami gunakan, datanya menyebar dengan normal. Ini yang kita lihat angkanya ini nih, yang 0,6616. Untuk di IV sendiri menggunakan uji normalitas Jarque-Bera, di mana kalau uji normalitas ini, apabila nilainya lebih dari 0,05, maka data lolos dari uji normalitas atau data dinyatakan menyebar dengan normal. Nah, selanjutnya kita akan ke uji asumsi klasik yang selanjutnya, yaitu
Uji multikolinialitas. Nah, di sini kita langsung aja klik ke view, Coefficient Diagnostic, sama eh, lalu klik Variance Inflation Factors, VIF ya. Nah, dapat dilihat juga di sini kalau data penelitian kami bebas dari uji multikolinialitas atau dapat dikatakan lolos dari multikolinialitas karena untuk dinyatakan lolos dari multikolinialitas, nilai FIF dari datanya itu kurang dari 10. Nah, di sini bisa kita lihat kalau nilai FIF dari inflasi dan juga suku bunga itu masih di angka 1,04. Sehingga dinyatakan bahwa data penelitiannya bebas dari multikolonialitas. Selanjutnya, untuk uji asumsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini aku akan melanjutkan mengenai uji asumsi klasik yang akan kita lakukan dengan data yang kita punya. Itu aku akan mengecek uji asumsi klasik mengenai heteroskedastisitas. Jadi, yang pertama itu setelah kita regresiin yang tadi, yang udah didemonstrasiin sama Farah, kita bisa klik view. Terus habis itu kita pilih yang residual diagnostics, habis itu kita pilih yang heteroskedastisitas. Nah, di sini aku pilih pakai yang Bushpagan Godfrey, pilih oke. Nah, untuk di sini bisa dilihat nilai dari prop chi-square-nya ini 0,9255, yang dimana artinya dari data yang kita punya ini tidak ada heteroskedastisitas karena nilainya udah lebih besar daripada alfa yaitu 0,05, di mana eh, dari nilai yang kita dapat itu prop chi-square-nya itu 0,925, yang berarti data kita itu bebas dari heteroskedastisitas. Lalu yang kedua, aku akan menguji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Kita bisa klik view lagi, lalu kita bisa pilih yang residual diagnostics, terus kita pilih yang serial correlation. Ini kita biarin aja, klik OK. Nah, di sini keluar datanya dari tes yang udah dilakuin. Kalau nilai prop chi-square-nya ini sama 0,000. Yang sebenarnya nilai data yang kita punya ini, yang data yang kita olah ini tidak lolos autokorelasi. Kenapa? Karena nilai dari autokorelasinya ini eh, kurang dari 0,005. 0,05. Di mana berarti di data ini mengandung autokorelasi yang seharusnya tidak. Mungkin itu untuk tutorial dari uji asumsi klasik heteroskedastisitas dan autokorelasi. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai interpretasi dari uji regresi linear berganda yang telah kami lakukan dari data kami. Yang pertama, di model tersebut, R-square memiliki nilai 0,472358 atau sekitar 47,24%, yang artinya variasi dalam pembiayaan mudharabah dapat dijelaskan oleh inflasi dan suku bunga, sedangkan 52,76%-nya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Untuk model kita sendiri, secara keseluruhan dapat dilihat dari F hitung atau prop F yang nilainya 0,000. Artinya, model ini signifikan karena nilainya lebih kecil dari p-value yang ditetapkan. Kemudian, apabila kita melihat signifikansi dari variabel itu sendiri, misalnya variabel suku bunga, yaitu nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000, yang secara statistik itu lebih dari 0,05 dari nilai yang telah kita tetapkan. Sehingga setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% diperkirakan akan meningkatkan pembiayaan mudharabah sebesar 848,004 dalam satuan miliar rupiah. Sedangkan untuk variabel independen kedua yaitu inflasi, nilai signifikansinya adalah 0,1514, di mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai yang telah kita tetapkan yaitu 0,05. Sehingga inflasi tidak dapat menjelaskan pengaruh atau kontribusi terhadap pembiayaan mudharabah.
Artinya inflasi tidak memengaruhi pembiayaan mudorobah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Terakhir kami ucapkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.